Selamat pagi, keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Apa kabarnya? Kita bersyukur kita ada di pagi hari ini dengan kemurahan Tuhan. Kita akan nikmati firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur buat hari di mana kami boleh ada dalam kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari lalu Tuhan, kami bersyukur biarlah pagi hari ini kami boleh memulai bersama dengan Engkau, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami berjalani bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Engkau pimpin kami melalui firman-Mu, biar firman-Mu itu yang menerangi mata hati kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi hamba-Mu dan kami semua
diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul agar tidak terjadi perpecahan. Seperti kita sudah dengar firman Tuhan setiap hari dalam renungan pagi dan tema gereja kita tentang tubuh Kristus, kita akan lebih lagi terus saudara-saudara. Firman Tuhan itu terus mengingatkan kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. GPD Tibes Bogor dengan keluarga besar GPD Tibes Bogor itu adalah tubuh Kristus dalam ruang lingkup gereja kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan agar kita mencegah perpecahan ya. Ada banyak hal, tetapi kita akan baca ya dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu dalam 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata, "Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita warga keluarga besar GPD Tibes Bogor, bahkan mungkin saudara-saudara yang menyaksikan channel YouTube kami ini dari gereja lain, kita punya komunitas masing-masing. Dan kita adalah bagian tubuh Kristus. Di sini firman Tuhan berkata, ada bagian tubuh kita yang tidak elok ya, yang seperti di dalam tubuh ini. Misalnya apa saudara-saudara? Ada usus, ada jantung, ada hati, ya, ada paru-paru. Itu tidak elok kalau kita lihat ya, saudara-saudara ya. Tetapi semua berguna, saudara-saudara. Dikatakan jangan sampai terjadi perpecahan dengan apa? Mungkin mata, mulut, tangan, kaki terlihat ya, wajah terlihat, saudara-saudara. Tetapi mungkin yang merasa diri terlihat itu jangan sampai menganggap remeh hal yang di dalam tubuh, seperti jemaat-jemaat yang tidak terlihat pelayanannya, mungkin perannya tidak terlihat. Saya punya ilustrasi saudara-saudara ya. Ada dua organ, yaitu mulut dengan tangan. Mereka iri terhadap lambung ya, perut. Kenapa iri? Kok sepertinya si lambung itu kok nggak pernah bekerja, tidak terlihat bekerja gitu ya. Mulut ngunyah, tangan mengambil makanan. Kok dia nggak bekerja? Lalu suatu saat mulut dan tangan itu seperti menghukum si lambung, tidak mau isi makanan katanya, biar si lambung itu tahu rasa, seperti itu misalkan gitu ya. Itu kan ini cuma ilustrasi saudara-saudara ya. Lalu akhirnya si mulut dan si tangan ini dia tidak taruh makanan di mulut sehingga perut kosong, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Si perut itu akhirnya sakit. Kalau sudah sakit tidak diisi makanan, yang terjadi apa saudara-saudara? Seluruh tubuh lemas. Saya baru sembuh saja dari sakit perut saudara-saudara ya. Karena saya tidak menjaga, akhirnya perut itu sakit. Dan itu rasanya nggak enak, kepala sakit, badan lemes. Boro-boro saudara-saudara ya, mau mengerjakan sesuatu dengan tangan, mulut, mau ngomong juga males kan udah lemes semua saudara-saudara ya. Nah itu saudara-saudara, bagaimana kita saling berperan satu dengan yang lain. Yang terlihat menghormati yang tidak terlihat saudara-saudara. Kita sama-sama punya peran. Bahkan di dalam gereja pun seperti itu saudara-saudara. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan seperti itu. Keluarga pengembalaan membutuhkan aktivis,
Aktivis membutuhkan keluarga pengembalaan. Kita saling mendukung satu dengan yang lain, saudara-saudara. Dalam pelayanan pun seperti itu. Kita berusaha, saudara-saudara ya, untuk saling menghormati, menghargai. Karena semua itu dari Tuhan. Kita nggak bisa pilih, Tuhan saya mau jadi mulut, padahal Tuhan taruh kita sebagai mata. Tuhan, saya mau jadi tangan, padahal Tuhan taruh kita sebagai paru-paru. Yang berperan penting walaupun tidak terlihat, saudara. Semua penting, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita wajib saling menghormati. Yang tidak terlihat pun jangan sampai punya pandangan ya, POV, point of view. Wah, enak ya terlihat orang. Dia pelayanannya, kerjaannya terlihat orang. Saya nggak dilihat, saya nggak dibilang terima kasih. Boro-boro saya dikasih terima kasih. Saya nggak dianggap. Tidak itu, seperti itu saudara-saudara. Kita harus berusaha melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita saling menghargai. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seperti Yesus, dia rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia rela menjadi manusia seperti kita, untuk merasakan kelemahan kita, sehingga dia dapat mengangkat kita. Dia tahu percis kebutuhan saudara saat ini. Kita perlu tubuh Kristus saling melengkapi satu dengan yang lain, saudara-saudara. Saling memperhatikan supaya apa? Ada keseimbangan. Firman Tuhan katakan, yang kelebihan mencukupkan yang kekurangan. Kita punya saling membutuhkan, saudara-saudara. Organ dalam kita perlu organ luar perlu organ dalam untuk saling melengkapi tubuh ini bersinergi dengan baik. Dan kita lihat, kalau kita tunduk kepada otoritas, saudara-saudara ya. Saya mau buka juga tadi di dalam Efesus 4 ayat 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara, kalau saudara taat kepada Tuhan, pasti saudara akan kerjakan. Kalau Tuhan bilang, kamu kerjakan dong, tugas kamu kan tangan, tugas kamu kan mulut untuk bicara, tugas kamu kan usus yang mencerna, tugas kamu kan paru-paru untuk memompa oksigen, menyalurkan ke seluruh tubuh, tugas kamu kan sebagai syaraf, sebagai darah. Nah itu banyak saudara-saudara. Kita bersinergi saudara-saudara supaya apa yang Tuhan inginkan melalui kepala di dalam gereja kita, melalui pimpinan kita, mungkin di dalam pekerjaan kita akan bersinergi saudara-saudara. Kita lihat banyak hal-hal yang terjadi kalau kita bersatu hati, menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Kita menghargai orang lain, bahkan kita mengasihi diri kita sendiri, bukan mengkasihanin diri kita sendiri, bukan saudara-saudara ya, tapi kita mengasihi juga diri kita sendiri supaya apa? Kita dapat berperan di komunitas kita masing-masing, saudara-saudara. Mari kita satu hati senantiasa membangun tubuh Kristus sampai kepada kesempurnaan. Kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur, Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah memberkati kami dengan karunia yang ada pada kami, talenta masing-masing berbeda Tuhan. Dan kami adalah tubuh Kristus, biar kami saling menghormati satu dengan yang lain. Kami punya peran yang penting dalam tubuh Kristus. Sekecil apapun itu yang terlihat oleh manusia, itu sangat penting untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan tolong kami agar kami saling menghargai, menghormati, mengerti peran kami Tuhan. Kami menyadari kami punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, biar kami saling mengisi satu dengan yang lain. Terima kasih, jadikan kami berkat sepanjang hari ini. Dan pimpin kami supaya kami dapat menjalankan peran kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, memimpin kami. Dan tentara malaikat mau melindungi kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami boleh bekerja bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam